Malam itu pintu belakang terbuka dengan suara pelan. Aku terbangun di ranjang, jantung berdebar, napas tertahan. Teleponku bergetar sekali, lalu diam, seolah ragu. Lampu mati, tirai bergerak, bayangan seseorang berhenti di ambang pintu. Aku sendirian, tanpa alas kaki, tanpa suara untuk meminta tolong. Di sisi lain kegelapan, ada kendali yang tak terlihat, menunggu. Aku menahan napas dan mendengarkan. Detik menegang, lantai berderit, bau logam memenuhi udara. Langkah itu terlalu akrab, terlalu yakin, terlalu dekat. Saat itu aku tahu, orang yang paling aku percaya sedang menjual hidupku. Keheningan memukul lebih keras dari teriakan. Ketakutan merayap, dingin, pasti, dan menetap. Sunyi terasa seperti jebakan yang menutup perlahan. Aku sadar tidak ada lagi tempat aman. Jika firasat pernah menyelamatkanmu, apakah kamu akan mengikutinya malam ini? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini saat kepercayaan runtuh dan jalan pulang menghilang? Tetaplah di sini, dan lihat siapa yang jatuh. Apakah kamu berani mendengar sampai akhir? Pagi itu dimulai dengan suara sendok yang menyentuh cangkir, terlalu pelan untuk disebut ceroboh, terlalu rapi untuk disebut biasa. Aku terbangun tanpa mimpi, dengan perasaan seperti ada sesuatu yang tertinggal di udara. Bukan suara, bukan bau. Lebih seperti jeda yang salah tempat. Rumah masih sama. Dindingnya memantulkan cahaya pucat dari jendela timur, lantai dingin menyentuh telapak kaki. Namun ada detail kecil yang terasa bergeser, seperti furnitur yang dipindahkan setengah sentimeter, tak terlihat, tapi cukup untuk membuat langkahku ragu. Aku berdiri di ambang pintu kamar, mendengarkan. Nafasnya terdengar teratur dari dapur, tenang, seolah tak ada apapun yang berubah. Aku bikin kopi, katanya, tanpa menoleh. Nada suaranya datar. Bukan dingin, bukan hangat, hanya datar. Aku menjawab dengan dengungan kecil yang nyaris tak terdengar, lalu duduk di kursi yang sama setiap pagi. Cangkir di depanku sudah terisi. Uap naik lurus, cepat menghilang. Aku memperhatikan tangannya, bersih, rapi, tanpa tremor. Tidak ada tanda kelelahan, tidak ada sisa malam yang gelisah. Tapi matanya tak mencari mataku. Ia menatap jendela, terlalu lama. Rutinitas berjalan. Roti dipotong, berita diputar tanpa suara. Jam di dinding berdetak, terdengar lebih keras dari biasanya. Aku menyesap kopi. Rasanya pahit, seperti biasa. Namun lidahku menolak percaya. Perubahan itu kecil. Terlalu kecil untuk disebut perubahan. Ia mulai membawa ponsel ke kamar mandi. Menggensenia. Bukan hal besar, katanya, hanya kebiasaan baru. Ia menaruh kunci mobil di saku, bukan di meja dekat pintu. Ia pulang tepat waktu, bahkan lebih awal. Terlalu tepat. Terlalu rapi. Kerjaan lagi padat, tanyaku suatu malam, berusaha terdengar ringan. Ayah, jawabnya. Satu kata. Selesai. Aku menunggu tambahan. Tidak datang. Sunyi mengisi ruang di antara kami, bukan sebagai jeda nyaman, melainkan sebagai dinding tipis yang menutup sesuatu di baliknya. Aku memotong sayur di dapur, mendengarkan suara pisau bertemu talenan. Setiap ketukan terasa seperti hitungan mundur yang tak aku pahami tujuannya. Uang menjadi kata yang tak pernah selesai. Setiap kali aku menyebutnya, percakapan menguap. Ia menjawab dengan senyum kecil, menepuk punggung tanganku, lalu beralih topik. Nanti, katanya, aman. Dua kata yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dadaku sesak. Aman bagi siapa? Aku mencoba menertawakan diriku sendiri. Menyebabnya lila. Overthinking. Pernikahan, kata orang, memang berubah. Namun ada malam-malam ketika aku terjaga, mendengarkan langkahnya yang mondar-mandir di ruang tamu. Langkah itu berhenti tepat di depan jendela, lalu berbalik. Tidak ada telepon, tidak ada suara. Hanya gerak. Seperti seseorang yang sedang menimbang. Lampu sering ia matikan lebih awal. Tirai ditarik rapat. Aku bertanya kenapa. Biar hemat, katanya. Hemat. Kata itu terasa salah, menempel di lidahku seperti debu. Kami tak pernah kekurangan. Tidak sampai sekarang. Setidaknya itu yang selalu aku percaya.
Suatu sore, hujan turun tanpa peringatan. Bau tanah basah masuk melalui celah jendela. Aku menyapu lantai, menemukan sebuah struk kecil di bawah meja. Kertasnya tipis, basah oleh kelembapan. Angka-angka tercetak samar. Aku membacanya sekilas, lalu melipat kembali, meyakinkan diri bahwa itu bukan apa-apa. Aku menaruhnya di laci, rapi, seperti menyembunyikan pikiran yang tak ingin dibuka. Ia pulang membawa kantong plastik kosong. Tidak ada belanjaan. Toko tutup, katanya. Aku mengangguk. Kami makan malam dengan porsi yang pas, tanpa sisa. Televisi menyala, tapi aku tak ingat apa yang ditayangkan. Aku hanya ingat cahaya biru yang memantul di wajahnya, membuat matanya tampak lebih jauh. Ada hari-hari ketika ia terlalu baik. Menanyakan kabarku, memejat pundaku, menjenggakan mainamer. Perhatian itu terasa seperti perbaikan cepat pada dinding yang retak. Cat baru menutup garis lama, tapi garis itu tetap ada. Aku merasakannya dengan ujung jariku setiap kali ia menyentuhku. Hangat, tapi berhenti terlalu cepat. Aku mulai meragukan ingatanku. Apakah ia selalu seperti ini? Apakah aku yang berubah? Aku membuka album foto lama, mencari bukti. Senyum-senyum yang tampak tulus. Lengan yang melingkar tanpa jarak. Aku menutupnya kembali, merasa bodoh karena mencari jawaban pada gambar yang tak bisa menjawab. Suatu pagi, aku bangun lebih awal. Rumah masih gelap. Aku ke dapur, menyalakan lampu kecil. Di meja, ponselnya tergeletak. Layarnya mati. Aku berdiri lama, mendengarkan detak jantungku sendiri. Tanganku bergerak setengah inci, lalu berhenti. Aku tidak menyentuhnya. Aku kembali ke kamar, membawa rasa bersalah yang tidak jelas asalnya. Kenapa kamu gelisah? Tanyanya malam itu, tiba-tiba. Aku terkejut. Aku tidak. Ia menatapku beberapa detik. Lama, lalu tersenyum. Kamu kelihatan kapek. Kalimat itu menutup percakapan. Seperti tirai yang ditarik. Aku mengangguk, mematikan lampu, dan berbaring. Nafasku pelan. Nafasnya teratur. Di antara kami, jarak yang tak bisa diukur. Hari berikutnya, aku menyadari jam dinding berhenti. Baterainya habis. Aku menggantinya, jarum kembali bergerak. Aku berdiri memandangi detiknya, memastikan ia benar-benar berjalan. Perasaan lega datang sebentar, lalu pergi. Seperti pengakuan kecil bahwa aku membutuhkan bukti, sekecil apapun, untuk merasa aman. Sore itu, email masuk. Bukan untukku. Alamat pengirim tak dikenal, terselip di folder bersama. Judulnya kosong. Aku membukanya dengan rasa ingin tahu yang ringan, lalu membeku. Bukan pesan, hanya notifikasi bank. Sebuah transaksi. Jumlahnya besar. Waktunya dini hari. Tujuannya disamarkan. Tidak ada catatan. Aku menutup laptop perlahan, seolah suara engselnya bisa memecahkan sesuatu. Rumah terasa lebih sempit. Dinding mendekat. Aku duduk, menunggu langkahnya di luar. Detik berjalan. Jam berdetak. Kali ini, aku mendengarnya. Saat ia masuk, aku menatapnya tanpa bertanya. Ia tersenyum kecil, menaruh kunci di saku, dan berjalan ke kamar mandi. Air Mengler. Aku membuka kembali laptop, membaca ulang angka-angka itu, memastikan aku tidak salah melihat. Angkanya tetap sama. Di ruang yang sunyi itu, kecurigaan berubah bentuk. Bukan lagi perasaan. Ia menjadi kebutuhan. Kebutuhan untuk mencari jawaban sebelum rumah ini benar-benar menutup pintunya sendiri. Ponselku bergetar sekali, berhenti, lalu bergetar lagi. Tidak ada nada. Hanya getaran pendek yang terasa seperti ketukan di tulang. Aku menatap layar tanpa menyentuhnya, menunggu sesuatu yang tak ingin kubaca. Pesan itu datang tanpa nama, tanpa salam. Hanya satu baris pendek yang tidak meminta balasan. Aku membaca pelan, memastikan hurufnya tidak berubah jika aku berkedip. Kata-katanya biasa, nyaris sopan, namun maknanya terasa seperti tangan yang diletakkan di tengkuk. Aku mengunci layar, menyelipkan ponsel ke saku, dan menatap sekeliling. Rumah sunyi. Jam berdetak. Tidak ada yang bergerak. Sejak hari itu,
Udara terasa berbeda. Bukan lebih dingin, bukan lebih panas. Lebih padat. Seperti ada lapisan tipis yang menekan dari segala arah. Aku berjalan ke jendela, menyingkap tirai sedikit, lalu menurunkannya kembali. Jalan di depan rumah kosong. Tetangga belum pulang. Tidak ada mobil berhenti terlalu lama. Tidak ada alasan untuk cemas. Namun cemas itu tinggal, duduk rapi di dada. Aku mulai mendengar suara yang sebelumnya kuabaikan. Kunci beradu di saku suamiku saat ia berjalan. Tarikan napasnya yang berhenti sepersekian detik sebelum menjawab pertanyaanku. Bunyi notifikasi yang ia matikan terlalu cepat. Semua kecil. Semua bisa dijelaskan. Dan justru itu yang menakutkan. Kamu kenal nomor ini? Tanyaku, menahan nada agar terdengar santai. Ia melirik layar ponselku sekilas. Tidak, katanya. Cepat. Terlalu cepat. Aku mengangguk, seolah cukup. Ia kembali ke piringnya, memotong makanan dengan gerakan yang sama, rapi, terukur. Aku memperhatikan jarinya. Tidak ada noda. Tidak ada tanda gugup. Matanya tenang. Jika ada sesuatu, ia menyimpannya dengan baik. Hari-hari berikutnya dipenuhi kebetulan kecil. Seorang kenalan lama menghubungiku, menanyakan kabar dengan antusias yang terasa dipelajari. Seorang teman menyebut namaku dalam obrolan yang tidak seharusnya sampai ke telingaku. Aku tersenyum, tertawa seperlunya, lalu pulang dengan langkah lebih cepat. Lingkaran yang dulu terasa aman kini berderit ketika diinjak. Aku merasakan tatapan di tempat umum. Di minimarket, di parkiran, di depan sekolah. Tidak ada yang menatap lama. Tidak ada yang menoleh 2 kali. Namun aku tahu perasaan ini. Seperti diukur. Seperti dinilai dari jarak aman. Aku mengubah rute pulang. Mengganti jam belanja. Menyimpan kunci di genggaman, bukan di tas. Pesan anonim datang lagi. Kali ini lebih panjang, masih tanpa ancaman langsung. Menyebut angka. Menyebut waktu. Tidak menyebut nama. Aku membacanya di kamar mandi, suara kipas angin menutupi nafasku yang memburu. Angka itu tidak asing. Aku pernah melihatnya. Di struk basah yang kusimpan rapi. Di notifikasi ban yang datang dini hari. Aku mulai menghubungkan titik-titik kecil yang tidak mau membentuk gambar utuh. Motifnya mengarah ke uang, selalu ke uang. Jumlah yang tidak kecil, namun cukup untuk membuat seseorang mengambil risiko. Aku ingin bertanya langsung, memecahkan semuanya dengan satu kalimat. Namun setiap kali aku menatap wajah suamiku, sesuatu menahanku. Naluri yang berkata, jangan sekarang. Ia menjadi lebih lembut, lebih perhatian, mengingat hal-hal kecil yang dulu sering ia lupakan. Kamu kelihatan pucat, katanya suatu pagi. Kurang tidur? Ia menyentuh lenganku, hangat, singkat. Sentuhan itu terasa seperti penanda. Bukan kasih, tapi pengukuran. Aku menyadari pola yang terlambat kusadari. Setiap kali aku gelisah, ia menenangkan. Setiap kali aku bertanya, ia memberi jawaban yang cukup untuk menutup mulutku, tidak cukup untuk menenangkan pikiranku. Ia menggeser topik, mengatur suasana, membuatku meragukan reaksiku sendiri. Kamu terlalu khawatir, katanya. Semua baik-baik saja. Aku mulai mencatat. Bukan di kertas, tapi di kepala. Waktu pulangnya. Alasan yang diulang dengan susunan kata berbeda. Pengeluaran yang tidak muncul di catatan rumah. Aku tidak menuduh. Aku mengamati. Ketakutan yang awalnya kabur kini berubah menjadi kewaspadaan yang terarah. Suatu sore, aku bertemu seorang teman lama di kafe. Kami berbincang ringan. Ia menanyakan pekerjaanku, rumah, hal-hal biasa. Lalu, tanpa transisi, ia menyebut nama suamiku dalam konteks yang tidak seharusnya ia tahu. Aku tersenyum, menyesap minuman, menahan getar di tangan. Kamu kenal dia? Tanyaku. Ia menggeleng. Cuma dengar, katanya. Nada suaranya hati-hati. Aku pulang dengan kepala penuh. Jalanan terasa lebih panjang. Setiap lampu merah memberi waktu untuk berpikir terlalu banyak. Di rumah, aku mendapati suamiku sedang menyiram tanaman. Jerkanya tenang. Air Mengler consistent. Seperti tidak ada yang berubah.
Seperti aku saja yang berubah. Pesan berikutnya datang malam itu. Lebih singkat, lebih dekat, tidak menyebut uang. Menyebut konsekuensi. Aku membaca sambil duduk di tepi ranjang, lampu mati, hanya cahaya layar yang menyinari tanganku. Aku menoleh ke arah kamar mandi. Air Mengler. Bayangannya bergerak di balik pintu kaca buram. Aku menyadari sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Pesan-pesan itu selalu datang saat ia tidak berada di ruangan yang sama denganku. Selalu ada jarak yang cukup untuk membuatku sendirian dengan pikiranku. Selalu ada waktu baginya untuk kembali dengan wajah tenang. "Kamu aman?" tanyanya, keluar dari kamar mandi. Aku mengangguk. "Aman." Kata itu terasa rapuh. Seperti diucapkan untuk menenangkan diri sendiri. Malam semakin larut. Aku mematikan ponsel, lalu menyalakannya kembali. Aku tidak ingin melewatkan apapun. Keheningan rumah menekan telinga. Setiap bunyi kecil menjadi besar. Kulkas Berdengang. Angin menyusup lewat celah jendela. Aku berdiri, memastikan pintu terkunci. Pesan terakhir datang tanpa kata. Hanya satu kalimat pendek yang tidak perlu dijelaskan. Tidak menyebut siapapun. Tidak menyebut apapun. Namun maknanya jelas, dingin, dan final. Jantungku berdetak lambat, berat. Aku duduk di lantai, punggung menempel dinding, merasakan rumah yang dulu ku kenal berubah menjadi ruang tunggu. Aku tahu sekarang. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini peringatan. Dan arah panahnya jelas, lurus, menuju orang yang tidur di kamar sebelah. Keheningan menelan napasku, dan di dalamnya, sebuah ancaman implisit menggantung, menyinggung nyawa tanpa perlu menyebutnya. Kebenaran berdiri di ambang pintu, dan aku tidak bisa lagi berpaling. Aku menemukan kebenaran itu di tempat yang paling sunyi. Di antara bunyi kipas angin yang berderit pelan dan cahaya layar yang redup, angka-angka itu akhirnya berhenti bersembunyi. Tidak melompat, tidak mengejutkan. Mereka hanya ada, rapi, dingin, dan tidak bisa dibantah. Aku duduk di depan laptop tanpa bergerak. Nafasku pendek, terakhir. Setiap klik terasa seperti membuka lapisan kulit yang seharusnya tidak dibuka. Rekening-rekening yang tidak pernah kami bicarakan. Aliran uang yang berputar dengan pola yang terlalu cerdas untuk kebetulan. Nama-nama disamarkan, waktu dipilih dengan hati-hati. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang tidak ingin kuterima. Aku adalah alat. Kesadaran itu tidak datang dengan ledakan. Ia turun perlahan, seperti debu, menempel di paru-paru. Aku mengingat kembali semua momen kecil yang terasa ganjil. Pertanyaan yang dialihkan. Senyum yang dipasang terlalu cepat. Sentuhan yang datang tepat setelah aku ragu. Semua itu bukan untuk menenangkanku. Itu untuk memastikan aku tetap di tempatku. Suamiku pulang lebih larut malam itu. Aku mendengar kunci berputar, langkahnya terukur. Ia masuk ke kamar, menggantung jaket, dan menatapku sebentar. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum," jawabku. Suara stable. Aku terkejut mendengarnya. Ia mengangguk, seolah itu cukup. Ia tidak bertanya kenapa laptop terbuka. Tidak bertanya kenapa mataku kering. Ia masuk ke kamar mandi, menutup pintu. Air Mengler. Aku menutup layar, merasakan sesuatu runtuh di dalam dada. Bukan hanya kepercayaan. Seluruh bentuk pernikahan yang kukenal. Cinta tidak menghilang seketika. Ia berubah rasa. Menjadi pahit, berat, dan menjijikkan. Aku menatap tempat tidurnya, mengingat pagi-pagi biasa, tawa kecil yang dulu terasa jujur. Sekarang, semua itu seperti properti panggung. Dibangun untuk menipu penonton yang terlalu percaya. Tekanan datang tanpa suara. Dadaku sesak, tapi aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya duduk, menunggu air berhenti mengalir, menghitung detik. Ketika ia keluar, wajahnya sama. Tenang. Terkendali. Wajah seseorang yang tahu ia belum tertangkap. "Kamu kelihatan pucat," katanya, lagi-lagi. "Aku baik-baik saja." Ia tersenyum tipis. Senyum yang pernah kucintai. Kini terasa seperti penguncian. Malam itu aku tidak tidur. Aku mendengarkan nafasnya yang teratur, terlalu sempurna.
Setiap tarikan napasnya seperti pernyataan bahwa ia tidak merasa bersalah. Aku memandangi langit-langit, menyadari bahwa bahaya yang kurasakan sebelumnya kini memiliki bentuk. Bukan bayangan. Bukan firasat. Nyata, terhitung, dan terencana. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku membuat sarapan seperti biasa. Jerikenku Automatus. Tanganku tahu apa yang harus dilakukan meski kepalaku kosong. Kami duduk berhadapan. Piring beradapelan. Tidak ada yang bicara. Keheningan bukan lagi nyaman. Ia menjadi bukti. Besok aku mungkin pulang agak malam, katanya. Kenapa? Tanyaku. Ada Urazen. Tidak ada detail. Tidak ada penjelasan. Aku mengangguk. Dalam diriku, sesuatu mengeras. Ketakutan yang sebelumnya membuatku kecil kini berbalik arah. Ia tidak hilang, tapi terkendali. Seperti api yang disimpan dalam wadah tertutup. Aku mulai melihat pernikahan kami sebagai struktur yang rapuh. Setiap kenangan kini memiliki retakan. Setiap janji terdengar seperti kontrak sepihak. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku berhenti menjadi pasangan dan mulai menjadi penutup celah? Siang itu aku bertemu seseorang yang tidak berniat membantuku. Ia hanya berbicara terlalu banyak. Tentang proyek, tentang peluang, tentang uang yang bergerak cepat jika tahu jalurnya. Aku mendengarkan, menyimpan potongan informasi yang mengisi ruang kosong di kepalaku. Motifnya semakin jelas. Risiko yang diambil suamiku bukan kecil. Dan aku berada tepat di tengah jalur itu. Aku pulang dengan langkah mantap. Rumah menyambutku dengan bau yang familiar. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi foto kami di dinding. Aku melepasnya. Meletakkannya terbalik di laci. Bukan karena benci. Karena aku tidak ingin terus diingatkan oleh kebohongan yang dibingkai rapi. Sore berubah malam. Suamiku belum pulang. Ponselku diam. Aku duduk di sofa, memeriksa ulang catatan di kepalaku. Alur uang. Waktu. Pesan anonim. Semua mengarah pada satu hal, rencana ini belum selesai. Dan jika gagal, ia tidak akan sendirian yang jatuh. Ketika pintu akhirnya terbuka, aku berdiri. Ia tampak lelah, tapi puas. Ia menatapku, terkejut melihatku menunggu. Ada apa? Tanyanya. Kita perlu bicara. Ia berhenti. Hanya sebentar. Besok saja, katanya. Aku capek. Aku menatapnya. Lama. Ini penting. Ia menghela napas. Kamu terlalu tegang. Kalimat itu menutup pintu terakhir di dalam diriku. Aku tidak memaksa. Aku membiarkannya lewat, masuk kamar, menutup pintu. Aku berdiri sendirian di ruang tamu, merasakan amarah yang tidak lagi berisik. Ia tenang. Fokus. Siap digunakan. Aku tahu sekarang apa yang dipertaruhkan. Bukan hanya uang. Bukan hanya pernikahan. Ada nyawa dalam perhitungan ini, dan aku sudah melihat cukup untuk tahu rencana berikutnya tidak akan berhenti pada kerugian finansial. Seseorang akan menjadi korban. Mungkin aku. Mungkin orang lain. Aku duduk kembali, menyalakan lampu kecil, dan menarik napas panjang. Bertahan hidup bukan lagi pilihan moral. Ia menjadi prioritas. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku berhenti berharap. Aku mulai bersiap. Aku memutuskan untuk tidak berubah. Setidaknya, tidak di permukaan. Aku bangun di jam yang sama, membuat sarapan yang sama, dan tersenyum pada saat-saat yang tepat. Ketika ia menatapku, aku membiarkan tatapannya menemukan wajah yang dikenalnya. Aman. Tidak curiga. Tidak bertanya. Di dalam, aku membagi diriku menjadi dua. Satu bagian berjalan seperti biasa. Bagian lain menghitung napas. Setiap interaksi menjadi ujian kecil. Aku memilih kata dengan hati-hati, menjaga intonasi agar tidak naik, memastikan jeda terdengar alami. Aku belajar bahwa terlalu peduli bisa sama berbahayanya dengan terlalu acuh. Jadi aku berada di tengah. Stable. Terkendali. Aku memeluknya lebih lama 1 detik, lalu melepaskannya lebih cepat setengah detik. Perubahan mikro, cukup untuk menenangkan, tidak cukup untuk menimbulkan tanya. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya suatu pagi. Aku tidur lebih baik,
Jawabku. Ia mengangguk, puas. Aku menelan rasa mual yang datang bersama kebohongan itu. Aku mengumpulkan informasi seperti orang mengumpulkan pecahan kaca, pelan, dengan risiko melukai diri sendiri. Aku mencatat jam-jam ia keluar, alasan yang diulang, perubahan rute. Aku tidak menulis apapun. Semua kusimpan di kepala, karena kertas bisa ditemukan, dan ingatan bisa kupilih kapan dibuka. Aku mendengarkan percakapan teleponnya dari balik pintu, bukan untuk kata-kata, tapi untuk ritme. Tenang berarti ia memegang kendali. Terburu-buru berarti ada tekanan. Risiko salah langkah terasa konstan. Aku tahu satu pertanyaan yang terlalu tajam bisa mengubah segalanya. Maka aku bertanya hal-hal kecil, seolah ingin tahu karena peduli. Kamu mau makan apa nanti? Jam berapa pulang? Pertanyaan-pertanyaan yang membuka jalur, bukan kunci. Ia menjawab tanpa curiga, dan aku mengangguk, menyimpan detailnya. Kepercayaan palsu menjadi mantel yang kupakai setiap hari. Aku memakainya bahkan ketika sendirian, agar gerak tubuhku tidak berubah. Aku tertawa pada hal-hal yang dulu membuatku tertawa. Aku mengeluh tentang hal sepele, memberi ruang baginya untuk merasa normal. Normalitas itu penting baginya. Itu membuatnya ceroboh. Tekanan mental datang seperti ombak panjang. Tidak menghantam, hanya mendorong tanpa henti. Ada hari-hari ketika aku ingin menutup pintu kamar mandi dan duduk di lantai, membiarkan air mengalir untuk menutupi suara napasku. Aku melakukan itu. Aku mengatur waktu agar ia tidak curiga. Aku menangis tanpa suara, lalu membasuh wajah, memastikan mata tidak merah terlalu lama. Malam-malam terasa paling berbahaya. Lampu diredupkan. Televisi menyala sebagai alibi. Aku duduk di sofa, merajut sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Ia di sampingku, ponsel di tangan. Kadang-kadang, layar ponselnya mati tiba-tiba ketika aku bergerak. Aku berpura-pura tidak melihat. Aku belajar bahwa melihat terlalu jelas bisa menjadi kesalahan. Kesabaran menjadi senjata. Aku menajamkannya dengan rutinitas. Aku menunggu, bukan karena takut, tetapi karena menunggu memberiku kendali kecil atas waktu. Setiap hari yang berlalu tanpa ledakan adalah hari tambahan untuk mengamankan diriku. Aku mengatur keuangan pribadi, sedikit demi sedikit, tanpa perubahan drastis. Aku menyimpan salinan dokumen penting di tempat yang tidak akan ia cari. Ada celah yang mulai terlihat di kebiasaannya. Ia selalu meninggalkan satu hal yang sama, tergesa-gesa ketika merasa aman. Ia percaya pada citra yang ia bangun. Dan citra itu bergantung padaku untuk tetap utuh. Itu berarti aku memegang sesuatu yang ia butuhkan. Suatu siang, ia pulang lebih awal. Aku sedang menyapu halaman. Aku mendengar langkahnya sebelum melihatnya. Aku mengangkat kepala, tersenyum, tidak terburu-buru. Ia berhenti sejenak, menilai. Aku kembali menyapu. Ia masuk rumah tanpa berkata apa-apa. Aku tahu, ia memeriksa. Dan aku lulus. Besok aku keluar kota, katanya malam itu. Berapa lama? 2 hari. Aku mengangguk. Hati-hati. Ia menatapku lebih lama dari biasanya. Aku membiarkan tatapan itu menemukan ketenangan yang dipelajari. Ia pergi tidur lebih cepat. Aku menunggu suara napasnya stabil, lalu bangkit. Aku memeriksa rumah dengan cara yang sama setiap kali, pintu, jendela, lampu kecil. Aku duduk di meja, mengulang rute di kepalaku. 2 hari. Waktu itu bisa menjadi jebakan atau peluang. Hari keberangkatannya, aku mengantarnya sampai pintu. Ia mencium keningku. Sentahannya ringen. Aku membalas pelukan dengan tekanan yang pas. Kabarin, kataku. Tentu, jawabnya. Pintu tertutup. Sunyi datang dengan cepat. Aku berdiri lama, memastikan tidak ada yang kembali. Lalu aku bergerak. Bukan panik. Fokus. Aku membuka laci yang jarang disentuh. Aku mengecek barang-barang yang tidak pernah kuperhatikan. Tidak mencari bukti besar. Hanya konsistensi. Apa yang ada dan tidak seharusnya ada. Teleponku bergetar sore itu. Nomor tak dikenal. Aku menunggu sampai getaran berhenti. Lalu pesan masuk. Singkat. Neutral. Menyebut waktu dan tempat,
seolah mengundang, bukan mengancam. Aku membaca sekali, lalu menghapusnya. Aku tahu aturan mainnya sekarang. Tidak ada jejak. Malam datang. Aku duduk di ruang tamu, lampu mati, hanya cahaya dari luar. Aku merasa lebih aman sendirian, dan itu membuatku sedih. Aku menyadari betapa cepat rumah bisa berubah makna. Keesokan paginya, aku bertemu seseorang yang tidak seharusnya tahu apapun. Ia menyebut satu detail kecil, tidak lengkap, namun tepat. Cara ia mengatakannya, tanpa niat, tanpa tekanan, membuat punggungku dingin. Aku tidak bereaksi. Aku hanya mendengarkan. "Kamu hati-hati," katanya pelan. Aku tersenyum. Selalu. Ketika aku berjalan pergi, aku tahu satu hal telah berubah. Aku tidak lagi sendirian dalam pengetahuan ini. Seseorang lain telah melihat retakan yang sama. Harapan tidak datang dengan cahaya. Ia datang sebagai kemungkinan kecil, tipis, yang berbahaya untuk dipegang, namun terlalu penting untuk dilepaskan. Ia tidak menyebut namanya saat pertama kali menghubungiku. Hanya satu pesan pendek, dikirim di jam yang tidak nyaman, ketika kota belum benar-benar tidur. Kalimatnya datar, nyaris profesional, seolah sedang membahas kuaka. Namun di balik kata-kata itu, ada pengetahuan yang terlalu spesifik untuk kebetulan. Aku membaca sambil berdiri di dapur, lampu kecil menyala, suara kulkas berdengung rendah. Tanganku tidak gemetar. Aku sudah melewati fase itu. Yang tersisa hanya kehati-hatian yang terlatih. Aku membalas dengan satu kata. Bukan persetujuan. Bukan penolakan. Penanda bahwa aku ada. Kami bertemu di tempat yang netral. Tidak ramai, tidak sepi. Meja di sudut, kursi menghadap dinding. Aku datang lebih awal, memilih posisi yang memberiku pandangan ke pintu. Ketika ia datang, aku mengenalinya dari cara ia berhenti sebentar sebelum duduk. Orang yang terbiasa mengamati sebelum bergerak. "Kamu tahu risikonya," katanya pelan. "Aku tahu," jawabku. Ia tidak tersenyum. Aku menghargai itu. Informasi yang ia bawa tidak lengkap, tapi cukup untuk menguatkan garis besar yang sudah kubangun di kepalaku. Nama perusahaan bayangan. Alur dana yang diputar lewat beberapa lapisan. Kesalahan kecil yang diulang, selalu di titik yang sama. Ia tidak menyebut suamiku secara langsung. Tidak perlu. Aku sudah melihat bayangannya di setiap celah. Kepercayaan kembali menjadi pertaruhan. Aku menimbang setiap kata yang ia ucapkan, mencari celah manipulasi. Aku pernah berada di sisi yang percaya, dan aku tidak berniat kembali ke sana. Namun ada sesuatu pada cara ia menyampaikan, tanpa tekanan, tanpa janji, yang membuatku tetap duduk dan mendengarkan. "Kita tidak buru-buru," katanya. "Waktu ada, tapi tidak banyak." Kalimat itu menggantung. Waktu. Selalu waktu. Kami tidak membuat rencana besar. Kami menyusun potongan kecil. Apa yang bisa dikumpulkan tanpa menimbulkan jejak? Apa yang aman disimpan? Apa yang harus dilepas agar terlihat normal? Risiko hukum dibicarakan tanpa drama. Risiko moral disebut sekilas, lalu dibiarkan di udara. Aku menyadari betapa dinginnya aku mendengarkan. Emosi kutaruh di tempat lain. Fokus adalah mata uang baru. Di rumah, aku menjadi versi diriku yang lebih halus. Aku tertawa sedikit lebih sering, menanyakan hal-hal kecil yang tidak penting. Aku membiarkan suamiku merasa kembali memegang kendali. Kepercayaan palsu itu bukan hanya tameng, tapi umpan. Setiap kali ia merasa aman, ia melonggarkan satu simpul. "Ada apa?" tanyanya suatu malam, menatapku dari ambang pintu. "Tidak ada," kataku. "Aku cuma capek." Ia mengangguk, tapi matanya menilai. Aku menjaga napasku tetap rata. Bukti mulai terkunci. Tidak di satu tempat, tidak dalam satu bentuk. Salinan Dicepar, Daingat, Depindakan. Aku belajar untuk tidak menyentuh apapun dua kali. Setiap gerakan diperhitungkan. Aku mengatur jadwal, membuat alasan yang masuk akal. Aku membiarkan kebetulan bekerja untukku. Sekutuku bergerak di bayangan. Kami tidak sering berkomunikasi. Ketika kami melakukannya, singkat dan bersih. Tidak ada kata yang berlebihan.
Tidak ada empati yang bisa disalahartikan. Hubungan kami dibangun di atas tujuan, bukan rasa aman. Namun di sela-sela itu, aku tetap manusia. Ada malam ketika aku duduk di kamar mandi, lampu mati, mendengarkan hujan di luar. Aku membiarkan diriku merasa sebentar, kehilangan, kemarahan, duka yang tidak punya nama. Lalu aku bangkit, mencuci muka, dan kembali mengenakan mantel ketenangan. Waktu semakin ketat. Setiap hari membawa kemungkinan kesalahan. Aku mulai melihat perubahan kecil pada suamiku. Tatapannya lebih lama. Pertanyaannya lebih jarang, tapi lebih tepat. Ia berhenti menceritakan detail yang tidak perlu. Ia mulai memeriksa ulang kebiasaanku, seolah mencari pergeseran yang tak bisa ia sebutkan. Kamu akhir-akhir ini sering keluar, katanya. Banyak urusan, jawabku. Aku berusaha bereskan. Ia menatapku. Kamu biasanya cerita? Aku mengangkat bahu. Tidak selalu. Keheningan di antara kami mengeras. Perang psikologis dimulai tanpa aba-aba. Aku menjaga wajahku tetap terbuka, membiarkan ia melihat apa yang ingin ia lihat. Di dalam, aku menghitung langkah. Satu salah, dan semuanya runtuh. Sekutuku mengirim satu pesan malam itu. Bukan informasi. Peringatan. Aku membacanya sekali, lalu menghapus. Aku tahu apa artinya. Kita sudah cukup dekat dengan garis. Suamiku pulang lebih cepat keesokan harinya. Ia berdiri di ruang tamu, memperhatikan sekeliling, seolah rumah ini baru pertama kali ia lihat. Aku keluar dari dapur, tersenyum. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, katanya. Aku cuma merasa kamu berubah. Aku tertawa kecil. Semua orang berubah. Ia tidak tertawa. Ia mendekat, jaraknya lebih dekat dari biasanya. Aku tidak mundur. Aku menatap balik, tenang. Dalam diam itu, aku tahu ia sedang menimbang. Dan aku tahu waktuku semakin sempit. Malam turun dengan berat. Aku berbaring di sisi tempat tidur, punggung menghadapnya, mendengarkan napasnya yang tidak serata biasanya. Di kegelapan itu, aku merasakan benturan mendekat. Tidak bisa dihindari lagi. Strategi sudah berjalan. Bukti sudah terkunci. Dan kini, kecurigaan mulai merambat ke permukaan, pelan namun pasti. Teleponnya bergetar di meja, berhenti, lalu bergetar lagi. Ia tidak langsung mengangkatnya. Aku memperhatikan dari dapur, menghitung jeda yang terlalu panjang untuk seseorang yang biasanya selalu siap. Ketika akhirnya ia mengambil ponsel itu, wajahnya tetap tenang, tapi bahunya menegang sesaat. Cukup bagiku. Tekanan datang dari luar, dan ia merasakannya. Aku tahu dari cara ia mulai mengatur ulang cerita-ceritanya. Alasan yang dulu sederhana kini memiliki lapisan tambahan. Waktu yang disebutkan bergeser. Nama yang sama muncul di dua konteks berbeda. Kebohongan tidak runtuh sekaligus. Ia saling bertabrakan, menghasilkan bunyi kecil yang hanya terdengar jika kau diam dan mendengarkan. Aku mungkin pergi lagi besok, katanya, sambil membuka kulkas. Kemarin katanya minggu depan. Jawabku, ringan. Ia berhenti. Hanya sebentar. Berubah, katanya. Situasinya dinamis. Aku mengangguk. Ja. Kurjan. Kata itu melayang di antara kami, netral, aman. Aku kembali memotong bawang, merasakan pedih di mata yang membantu menyembunyikan senyum tipis. Ia tidak menyadari bahwa setiap perubahan kecil kini tercatat rapi di kepalaku. Aku tidak lagi mengejar pengakuan. Aku menunggu kesalahan. Manipulator selalu percaya pada kontrolnya sendiri. Dan kontrol itu mulai retak ketika tekanan meningkat. Ia menjadi lebih sering menelepon di luar rumah. Lebih sering memeriksa pintu. Ia mengunci layar ponselnya bahkan ketika aku tidak ada di ruangan. Setiap langkah protektif adalah pengakuan kecil bahwa ia tidak merasa aman. Aku mengamati kehancuran itu tanpa emosi berlebih. Seperti melihat bangunan tua yang akhirnya menunjukkan retaknya. Tidak ada kepuasan. Hanya kepastian bahwa prosesnya berjalan. Aku menjaga diriku tetap konsisten, senyum yang sama, nada yang sama, pertanyaan yang sama. Aku menjadi cermin yang menenangkan, dan disitulah ia ceroboh. Suatu malam, listrik padam sebentar.
Gelap datang mendadak, diikuti suara kipas yang berhenti. Ia berdiri terlalu cepat. Kamu dengar itu? Tanyanya. Dengar apa? Kataku. Ia terdiam. Ketika listrik kembali, ia tertawa kecil, terlalu keras. Mungkin aku capek? Aku menyentuh lengannya. Kamu butuh istirahat. Sentuhan itu membuatnya diam. Untuk pertama kalinya, aku merasakan keseimbangan bergeser. Bukan kekuatan fisik, bukan ancaman. Hanya perubahan halus pada siapa yang membaca siapa. Bukti-bukti mulai saling mengunci. Kesalahan kecilnya, satu transfer yang terlalu cepat, satu pesan yang dikirim ke nomor lama, menjadi titik sambung yang jelas. Ia memperbaikinya dengan panik yang terkendali, namun panik tetap meninggalkan jejak. Aku tidak perlu menambahkan tekanan. Dunia sudah melakukannya untukku. Kamu percaya aku, kan? Tanyanya tiba-tiba, suatu sore. Pertanyaan itu bukan permintaan. Itu tes. Tentu, jawabku. Aku tidak ragu. Kenapa tidak? Ia menatapku lama. Aku menahan tatapan itu, membiarkannya melihat apa yang ingin ia lihat. Keperkan. Ketika ia mengalihkan pandangan lebih dulu, aku tahu ia kalah satu langkah. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Terlalu cepat. Ia mulai salah menyebut waktu. Salah menyebut tempat. Sekali, ia menyebut nama yang tidak seharusnya ada dalam percakapan kami. Ia memperbaikinya dengan cepat, tapi kerusakan sudah terjadi. Aku mengangguk, mencatat tanpa suara. Aku cuma ingin ini selesai, katanya suatu malam, duduk di tepi tempat tidur. Apa yang selesai? Tanyaku. Ia menelan ludah. Semua? Aku duduk di sampingnya. Aku di sini. Kalimat itu bekerja seperti kunci palsu. Ia merasa aman, dan keamanan membuatnya lengah. Ia mulai berbicara lebih banyak, tidak sadar bahwa setiap kata tambahan adalah risiko. Aku menyaring, memilah, menyimpan. Keseimbangan kekuasaan kini jelas. Aku tidak lagi bereaksi. Aku mengarahkan. Aku memilih kapan diam, kapan menyentuh, kapan bertanya. Ia mengikuti ritmeku tanpa menyadarinya. Setiap kesalahan kecilnya berdampak besar karena waktunya salah dan saksi-saksinya bertambah. Sekutuku mengirim pesan singkat. 2 kata. Cukup. Aku membaca, lalu menghapus. Akhir memang mulai terlihat, bukan sebagai garis terang, tetapi sebagai lorong yang menyempit. Tidak ada jalan memutar lagi. Suamiku pulang larut malam itu. Ia tampak lelah, lebih dari biasanya. Ia menaruh kunci di tempat yang salah, lalu menyadarinya, lalu tertawa. Tertawa itu kosong. Aku berdiri di pintu kamar, mengamatinya. Kita harus bicara, katanya. Aku mengangguk. Sekarang? Ia ragu. Besok. Aku tersenyum. Tidak. Kata itu jatuh ringan, tapi berat. Ia menatapku, mencoba membaca perubahan yang akhirnya muncul ke permukaan. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyamarkannya. Aku tenang. Fokus. Siap. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Nafasnya pendek. Aku tahu satu keputusan akan menentukan segalanya, apakah aku melangkah maju, atau membiarkannya jatuh oleh beban yang sudah ia ciptakan sendiri. Keheningan mengisi ruang, dan di dalamnya, konfrontasi menunggu, tidak lagi bisa ditunda. Pintu tertutup pelan, tetapi bunyinya terdengar seperti palu. Aku berdiri di ruang tamu, lampu sengaja tidak terlalu terang, membiarkan bayangan menempel di sudut-sudut dinding. Nafasku tenang. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Ia berdiri beberapa langkah dariku, kaku, seolah lantai di bawah kakinya baru saja berubah kemiringan. Aku tidak mengangkat suara. Aku tidak menuduh. Aku hanya memulai dari awal, dari hal-hal kecil yang ia kira aman. Tanggal, waktu, angka. Aku menyusunnya seperti orang membacakan daftar belanja. Neutral. Dingen. Tidak ada emosi yang bisa ia gunakan untuk mengalihkan. Kamu salah paham, katanya cepat. Aku menggeleng pelan. Tidak. Aku melanjutkan. Setiap potongan bukti kuletakkan di tempatnya, tidak terburu-buru. Aku menyebutkan transfer yang terlalu dini, perusahaan yang tidak pernah ada di dokumen resmi, pesan yang dikirim ke nomor lama.
Aku tidak perlu menjelaskan bagaimana aku tahu. Ia tahu. Dari cara wajahnya mengeras, aku melihat rencana yang ia bangun bertahun-tahun mulai menelan dirinya sendiri. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya, mundur setengah langkah. Aku tidak berpikir, jawabku. Aku membaca. Kalimat itu memotong sisa keberaniannya. Ia mencoba tertawa, lalu berhenti. Ia berjalan ke arah jendela, menarik napas, lalu berbalik. Kita bisa bereskan ini, katanya. Bersama. Aku menatapnya lama. Tidak. Semua jalur pelarian tertutup bukan karena aku menguncinya, tetapi karena ia sendiri yang membangun dindingnya. Orang-orang yang dulu ia percaya telah menjauh. Pintu yang dulu terbuka kini meminta bukti. Waktu yang dulu ia kendalikan kini mengejarnya. Aku hanya berdiri di tempat yang tepat, menyingkir ketika gravitasi bekerja. Ia mulai berbicara lebih cepat, kalimatnya saling tumpang tindih. Alasan. Tekanan. Keadaan. Aku mendengarkan tanpa menyela, membiarkan suaranya mengisi ruang yang semakin sempit. Ketika ia berhenti untuk bernapas, aku berkata, cukup. Sunyi jatuh. Aku merasakan sesuatu berpindah sisi. Ketakutan yang dulu tinggal di dadaku kini ada di matanya. Bukan ketakutan akan kehilangan aku. Ketakutan akan kehilangan kendali. Apa yang kamu mau? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku tidak mau apa-apa. Itu bukan kebohongan. Aku tidak menginginkan balas dendam. Aku tidak menginginkan pengakuan. Aku hanya menolak menjadi korban dalam cerita yang ia tulis sendiri. Aku menolak ikut menyelamatkan seseorang yang menjual keselamatanku. Ia duduk di kursi, bahunya jatuh. Untuk sesaat, ia tampak seperti orang yang dulu kukenal. Lalu bayangan itu hilang, digantikan oleh seseorang yang terjebak oleh pilihannya sendiri. Aku menyebutkan konsekuensi dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Hukum, pekerjaan, nama baik. Aku tidak mengancam. Aku menyampaikan. Kamu akan menghancurkanku, katanya pelan. Aku menggeleng. Tidak. Kamu melakukannya sendiri. Harga pengkhianatan tidak dibayar sekaligus. Ia dibayar melalui proses yang panjang dan sunyi. Telepon yang tidak lagi diangkat. Pesan yang dibaca tanpa balasan. Pertanyaan yang dijawab dengan formalitas dingin. Aku menyaksikannya dari jarak aman, memastikan setiap langkahnya adalah hasil dari pilihannya sendiri. Ketika ia pergi malam itu, membawa tas kecil dan wajah yang tidak lagi yakin, aku tidak mengantarnya sampai pintu. Aku duduk, mendengarkan bunyi kunci, langkah yang ragu, lalu keheningan. Rumah terasa lebih besar, lebih kosong, dan anehnya, lebih aman. Hari-hari berikutnya berjalan seperti administrasi setelah bencana. Aku mengurus hal-hal praktis dengan kepala jernih. Dokumen. Panggilan. Pertemuan singkat yang tidak menyisakan ruang untuk empati. Aku tidak membicarakan perasaan. Aku berbicara tentang fakta. Keadilan hadir tanpa belas kasihan, dan aku tidak berusaha melembutkannya. Ada momen ketika ia mencoba kembali, bukan secara fisik, tetapi lewat pesan singkat yang penuh penyesalan. Aku membacanya sekali, lalu menyimpannya tanpa membalas. Penyesalan tidak mengubah akibat. Ia hanya menandai bahwa semuanya sudah terlambat. Rasa takut benar-benar berpindah sisi ketika aku menyadari aku tidak lagi menunggu apapun darinya. Tidak ada harapan. Tidak ada doa agar ia berubah. Yang ada hanya jarak yang sehat dan keputusan yang teguh. Aku berdiri di belakang keputusan itu, meski kadang kakiku gemetar. Suatu sore, aku menerima kabar yang menutup satu pintu lagi baginya. Aku duduk di meja dapur, cahaya matahari sore menyentuh permukaan kayu, dan membaca dengan pelan. Tidak ada sorak. Tidak ada lega yang meledak. Hanya pengakuan sunyi bahwa ini sudah selesai. Malamnya, aku mematikan lampu satu persatu, seperti biasa. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mendengarkan rumah bernapas. Tidak ada lagi langkah yang harus kuantisipasi. Tidak ada lagi cerita yang harus kujaga. Keheningan terakhir menyegel akhir yang tidak dramatis, namun final. Namun dampaknya tidak menguap begitu saja. Ada sisa-sisa yang tinggal, di tubuh, di ingatan, di cara aku mendengar suara di malam hari.
Aku tahu luka ini tidak akan hilang dengan satu keputusan. Ia membutuhkan penutupan yang tidak bisa dipaksakan. Aku berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit. Nafas-kepalan. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan kelelahan datang. Di dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal. Keadilan telah ditegakkan, tetapi perjalanan batin baru saja dimulai. Luka masih terbuka, menunggu untuk dihadapi, satu napas pada satu waktu. Pagi datang tanpa ketukan. Tidak ada pesan yang harus kubaca sebelum membuka mata. Tidak ada langkah di luar pintu. Aku bangun dengan kesadaran baru bahwa sunyi ini bukan ancaman. Ia hanya ada. Rumah terasa berbeda ketika tidak lagi menunggu sesuatu terjadi. Cahaya masuk pelan melalui jendela, jatuh di lantai tanpa tergesa. Aku berjalan tanpa menghitung langkah, tanpa memeriksa bayangan. Bunyi-bunyi kecil kembali menjadi apa adanya. Kulkas yang berdengung, burung di luar, air yang mengalir di kamar mandi. Tidak ada makna tersembunyi. Aku membiarkan itu. Trauma tidak pergi begitu saja. Ia tinggal di tubuh, bicara napas tertahan ketika pintu ditutup terlalu keras, di bahu yang menegang saat ponsel bergetar. Aku belajar mengenalinya tanpa memusuhinya. Ketika dadaku sesak, aku berhenti. Aku duduk. Aku menunggu. Aku mengingatkan diri bahwa bahaya telah berlalu, meski tubuhku belum sepenuhnya percaya. Ada rasa bersalah yang datang tanpa diundang. Bersalah karena aku tidak melihat lebih awal. Bersalah karena membiarkan seseorang jatuh. Rasa lega datang bersamaan, saling bertabrakan, membuat langkahku ragu. Aku menerima keduanya. Tidak mencoba menimbang mana yang lebih pantas. Keduanya adalah bagian dari proses ini. Aku mulai membereskan rumah dengan cara yang tidak terburu-buru. Bukan membersihkan untuk melupakan, tetapi untuk menata ulang ruangku sendiri. Aku memindahkan beberapa barang, menyimpan yang tidak perlu, membiarkan dinding kosong lebih lama dari biasanya. Setiap perubahan kecil adalah pernyataan bahwa aku boleh memilih. Ada hari ketika aku duduk di sofa, memandangi dinding, tidak melakukan apapun. Aku mengizinkan diriku kosong. Tidak produktif. Tidak kuat. Hanya ada. Pada hari-hari seperti itu, aku belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang sebagai kebahagiaan. Kadang ia datang sebagai ketidakhadiran dari ketakutan. Kepercayaan pada diri sendiri dibangun ulang dari hal-hal sederhana. Aku membuat keputusan kecil dan menepatinya. Aku mengatakan tidak ketika ingin berkata tidak. Aku mengatakan ya tanpa penjelasan panjang. Aku mendengarkan naluriku dan menghormatinya, bahkan ketika ia berbisik, bukan berteriak. Aku bertemu beberapa orang. Percakapan singkat. Pertanyaan yang sopan. Aku memilih seberapa banyak yang ingin kubagi. Aku tidak lagi merasa perlu meyakinkan siapapun. Ketika seseorang berkata, "Kamu terlihat lebih tenang," aku mengangguk. Aku tidak menjelaskan caranya. Masa lalu tidak kututup rapat-rapat. Aku membukanya pada waktu yang tepat. Aku membiarkan kenangan datang tanpa mengusirnya. Aku mengingat pagi-pagi lama tanpa menyesalinya. Aku mengingat kesalahan tanpa menghukumi diriku lebih jauh. Penerimaan tidak berarti persetujuan. Ia hanya berarti berhenti melawan kenyataan. Ada momen ketika aku menemukan benda kecil yang tersisa, sebuah kunci, sebuah catatan singkat. Aku memegangnya, merasakan teksturnya, lalu menyimpannya kembali. Luka-luka itu tidak perlu dihapus. Mereka menjadi penanda. Pengingat bahwa aku pernah berada di sana dan berhasil keluar. Keadilan memberi ruang bernapas, bukan ketenangan instan. Aku memahami itu sekarang. Proses hukum, konsekuensi, semua berjalan di jalurnya. Aku tidak lagi memantau. Aku tidak lagi menunggu kabar. Aku mempercayakan sisanya pada waktu. Tugas utamaku kini berbeda, hidup. Aku membangun rutinitas baru yang lembut. Bangun pagi, membuka jendela, membuat minuman hangat. Berjalan singkat, menyapa wajah-wajah asing yang tidak tahu ceritaku. Aku menikmati anonimitas kecil itu. Ia menenangkan. Kadang-kadang, di malam hari, aku masih terjaga. Aku mendengarkan rumah bernapas. Aku menyadari bahwa keheningan ini dulu terasa menekan, sekarang terasa lapang. Aku berbaring,
merasakan kasur menopang punggungku, dan membiarkan tubuhku percaya lagi. Aku menulis beberapa hal untuk diriku sendiri. Bukan catatan pengakuan, bukan bukti. Hanya pengingat sederhana tentang apa yang kupelajari, bahwa ketenangan bukan hadiah, melainkan keterampilan. Bahwa keberanian tidak selalu keras, bahwa menjaga diri bukanlah egois. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku menatap wajahku, mencari sisa-sisa ketakutan. Yang kulihat adalah garis-garis kecil yang jujur, mata yang lebih waspada, dan keteguhan yang tidak membutuhkan pengakuan. Aku tersenyum kecil. Tidak untuk siapapun. Untuk diriku sendiri. Hidup berlanjut tanpa tanda seru. Tidak ada musik yang menggelegar, tidak ada perayaan besar. Ia berjalan dengan ritmenya sendiri. Aku ikut di dalamnya, bukan sebagai korban, bukan sebagai pemenang. Sebagai seseorang yang bertahan dan belajar. Aku mematikan lampu malam itu dengan tangan yang mantap. Aku berbaring, menarik napas panjang, dan membiarkannya keluar pelan. Tidak ada lagi cerita yang harus kujaga. Tidak ada lagi rahasia yang menuntut kewaspadaan. Yang tersisa hanyalah kesadaran baru, bahwa aku boleh hidup dengan tenang, meski dunia tidak selalu adil. Dan di dalam keheningan itu, aku merasa utuh.